sudah disinggung bahwa data pemilih merupakan potensi yang bisa menjadi sengketa informasi. Langsung saja saya persilahkan pakarnya yang bisa menjawab secara langsung, Pak Dr. Sahran Raden. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Mulyono, SE AKMM, Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga pernah menjadi sebagai pejabat sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi ketua tim seleksi untuk KI itu. Yang saya hormati ketua dan anggota KI Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Abbas dan kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati sahabat saya, Ibu Marianti, saya lebih memanggil beliau itu Ibu Tanti itu. Lebih dekat karena bersama-sama di periode 2013 sampai 2018 menjadi ketua KPU Provinsi NTT itu. Yang saya hormati ketua forum Pak Iqbal, Bung Ajim, moderator dan sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya langsung saja untuk menggunakan karena saya biasanya dalam menyampaikan materi, saya punya catatan untuk biar lebih bisa dicermati secara bersama-sama. Karena tema kita pada hari ini adalah eksistensi Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Karena saya selaku komisioner KPU Provinsi, saya mencoba untuk melihat kasus studi menakar penyelesaian sengketa informasi kepemiluan. Saya kira itu yang penting ya terkait dengan materi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin melihat dari aspek kelembagaan ya. Kalau kita lihat secara umum politik hukum kehadiran komisi-komisi negara itu yang kalau kita lihat sebagai auxiliary state ini ya, lembaga negara bantu, itu paling tidak ada 5 aspek yang bisa kita lihat. Pertama, kehadiran komisi-komisi negara seperti KI, kemudian KPU dan Ombudsman dan lain sebagainya yang dalam konteks ketatanegaraan itu sebagai auxiliary state ya, negara bantu, maka yang pertama memang adanya tuntutan reformasi terhadap sistem supremasi hukum di bawah sistem konstitusi kita, sehingga ya harus dibentuk lembaga-lembaga komisi negara ini itu ya. Yang kedua memang adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi utamanya. Memang kalau kita lihat pasca sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara ini menderah terhadap negara demokrasi kita, sehingga ini menjadi bagian penting dari berdirinya komisi-komisi negara. Mungkin saja dulu di masa Orde Baru misalnya ya, soal-soal berkaitan dengan informasi publik ini tidak pernah dibuka oleh lembaga-lembaga negara itu ya. Kalau kita lihat, sehingga pasca reformasi salah satu tuntutannya itu adalah bagaimana menjalankan pemerintahan ini secara efektif ya, efisien di dalam kehidupan nasional kita, sehingga penyelenggaraan negara ini bisa terbuka dan transparan ketika dilakukan itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa keterbukaan ini itu kemudian mendorong terhadap masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak dari modernisasi perubahan sosial politik di masyarakat itu. Nah ini kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Cornelis Lai itu ya, dia menyebutkan bahwa kehadiran komisi negara itu dalam skala masif paling tidak ada 2 hal skenario besar. Yang pertama itu karena mekanisme penyelesaian diri terhadap adaptasi dalam tradisi Huntington itu disebut dengan
apa namanya trias politika itu dilakukan pada konteks itu. Dan yang kedua, sebaliknya ada kekuatan-kekuatan yang merupakan kekalahan dari apa yang kita sebut dengan tradisi Huntington itu sebagai benturan ya, benturan peradaban atas informasi yang ada. Nah, saya kira ini menjadi bagian dari kebijakan politik hukum kita, kehadiran dari komisi-komisi negara ini. Kalau kita menggunakan teori trias politika Montesquieu misalnya itu ya, kita kenal dengan 3 kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Di mana ketiga kekuasaan ini mestinya harus terpisah satu sama lain ya, mengenai tugas dan fungsinya maupun alat-alat perlengkapan oleh negara yang melakukannya. Nanti kita akan bisa lihat kira-kira posisi Komisi Informasi itu pada posisi di mana itu eksistensinya yang sekarang itu, karena dia melihat bahwa Komisi Informasi ini sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah, dan di satu sisi dia melakukan tugas dan fungsinya menyelesaikan sengketa atau penyelesaian sengketa itu. Nah, ini pada sisi yang lain dia mengerjakan kerja-kerja peradilan itu. Nah, ini saya kira apakah tidak terjadi anomali begitu dalam organ-organ kenegaraan. Nah, menurut ajaran ini, yang Montesquieu menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya campur tangan atau saling mempengaruhi antara kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain. Masing-masing itu terpisah menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu dalam konteks negara restat itu ya, itu kita kenal dengan adanya supremasi hukum untuk membuat distribusi kekuasaan. Jadi tugas dan fungsinya, sehingga kita juga mengenal apa yang disebut dengan separation of power. Jadi check and balance ya, kekuatan. Jadi satu sisi eksekutif harus menjalankan kekuasaannya, dan di sisi yang lain legislatif dan yudikatif bisa mengontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukannya. Nah, ini oleh karena itu pembatasan kekuasaan ini bagaimana agar tujuannya untuk mencegah terjadinya kekuasaan di tangan satu orang atau satu lembaga untuk menjamin adanya kepentingan-kepentingan hak asasi manusia itu bisa dilindungi. Nah, ini yang saya kira kalau kita bisa menggunakan teori Montesquieu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat keberadaan Komisi Informasi ini, ya keterbukaan informasi publik ini sebagai dalam konteks hukum tata negara, sebenarnya dia termasuk dalam konteks lembaga negara bantu, auxiliary state itu ya, yang saya kira karena diatur di dalam undang-undang. Jadi menurut saya tidak tepat disebut sebagai lembaga peradilan khusus ya, walaupun diberikan kewenangan dalam bidang penyelesaian sengketa, di mana ciri khas dari lembaga peradilan itu adalah menyelesaikan sengketa ya. Tetapi karena dia diberikan kewenangan di dalam undang-undang untuk menyelesaikan sengketa ya, dalam regulasinya, maka ya dia membuat tugas khusus, yaitu melakukan sengketa informasi publik. Nah, inilah yang saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi terhadap eksistensi personal. Karena kalau kita lihat teori eksistensial, filsafat eksistensial, itu sebenarnya yang disebut dengan eksistensi itu ada dua hal. Di satu sisi itu adalah kelembagaannya, dan di lain sisi itu adalah personilnya. Jadi integritas dan kelembagaan serta kemandirian ini harus menyatu antara lembaganya dengan orangnya itu ya. Nah, ini saya kira keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting, karena ini menjadi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik gitu ya. Kemudian Undang-Undang Informasi Publik ini menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, waktu, biaya, ringan ya, proporsional itu dengan cara yang tepat. Nah, tetapi tentu saja ada pengecualian-pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas, karena tidak semua informasi itu harus diberikan itu ya, karena sepanjang seperti di KPU tadi yang disebutkan oleh Bu Tanti tadi, itu adalah terkait misalnya dengan DPT itu ya. Nanti saya mencoba melihat, karena ada keputusan peraturan KPU yang menyebutkan DPT itu menjadi salah satu
hasil konsekuensi informasi yang dikecualikan secara terbatas itu. Jadi tidak serta-merta dilakukan itu. Karena ada identitas bagi warga negara yang harus dilindungi. Misalnya di sana ada NIK-nya ya, ada identitas kependudukan yang lain yang sebenarnya tidak serta-merta harus diberikan. Makanya KPU membuat peraturan KPU dengan hasil konsekuensinya bahwa salah satu informasi yang dikecualikan secara terbatas itu adalah data terkait dengan data pemilih. Nah, sepanjang ada persetujuan dari pemilihnya ya untuk menyatakan silakan diberikan, maka akan diberikan itu. Tetapi sepanjang tidak ada, maka KPU tidak akan memberikan itu terkait dengan data itu, karena memang berkaitan dengan informasi rahasia individu itu. Ini yang menjadi menjadi perhatian khusus bagi kita. Nah, saya kira ini kalau kita baca ya bahwa pembentukan lembaga negara yang mengatur keberadaan KI ini sebagaimana pertama di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik ini yang saya kira menjadi tuntutan reformasi bagi pemerintahan kita, di mana menyeimbang atau menselaraskan relevansi antara penyelenggaraan negara yang transparan ya dan terbuka terhadap negara demokrasi kita. Nah, inilah kemudian saya kira secara yuridis, sosiologis maupun filosofis bahwa Komisi Informasi Publik ini secara otomatis diberikan kewenangan oleh undang-undang ya sebagai lembaga negara baru yang ditugaskan untuk melakukan penyelesaian sengketa publik agar semua orang bisa mengenal dan meminta informasi publik itu secara baik itu. Meskipun memang peran yang diberikan itu adalah bagaimana menyelesaikan fungsi sengketa informasi itu dengan adjudikasi non litigasi ya. Dan ini juga sama dengan fungsi-fungsi yang ada di Bawaslu itu, fungsi adjudikasi, fungsi mediasi dan lain sebagainya yang putusannya itu bersifat final dan mengikat itu. Dan ini cuma kelemahannya ya menurut saya putusan yang informasi dari putusan yang bersifat ingkra itu dari KI itu menurut saya tidak eksekutorial, karena ini tergantung pejabat publiknya itu, karena ya kalau misalnya itu tidak punya daya paksa ya, itu kelemahannya menurut saya. Jadi tidak punya daya paksa untuk sama dengan misalnya peradilan pidana yang dia punya daya paksa itu terhadap orang yang dipidana. Tapi Komisi Informasi ini dan tidak diberikan secara regulasi yang kuat begitu untuk membuat putusannya itu seperti eksekutorial. Saya pernah ya di KPU di periode pertama juga disengketakan berkaitan dengan C1 plano ya di pemilu, padahal itu juga sudah terbuka itu dilakukan itu. Nah ini ini saya kira yang sangat penting. Nah yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba bahwa sesuai dengan materi saya tadi, bagaimana melihat informasi publik yang ada di KPU itu ya. Jadi karena memang asas pemilu ya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 2 Tahun 2020, perubahan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja ini ada dua hal prinsip yang penting selain prinsip-prinsip yang lain, yaitu adalah transparansi dan akuntabel. Nah ini transparansi, kami membuka akses informasi kepada semua pihak ya, kepada semua stakeholder yang meminta informasi berkaitan dengan pemilu. Kemudian terbuka terhadap dokumen itu. Kita punya PPID, kita punya EPPID itu ya, bahkan EPPID Provinsi Sulawesi Tengah mendapat reward ya beberapa kali, yaitu dalam yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia itu ya. Kemudian akuntabel, jadi kami bekerja penuh tanggung jawab.
kinerja dapat dipertanggungjawabkan dan ya tanggung gugat itu karena akuntabel. Menurut saya akuntabel ini memiliki dua makna. Yang pertama makna bertanggung jawab dan yang kedua itu makna tanggung gugat itu. Nah, itulah maknanya kalau kita menjadi kerja-kerja di lembaga publik ya, yang karena ini ada hak publik yang harus disampaikan oleh kita ya sebagai pejabat publik untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, kalau kepentingan informasi kepemiluan, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat ada 4 yang bisa saya lihat. Yang pertama, bahwa kepentingan informasi publik itu adalah kepentingan terhadap informasi kepemiluan. Oleh karena itu kita punya PPID, kita punya kehumasan, ya humas, kita punya melalui jejaring media sosial dan lain sebagainya itu untuk disampaikan kepada masyarakat karena kami sadar bahwa publik ingin mengetahui informasi kepemiluan yang ada. Oleh karena itu kita menyampaikan di website KPU ya, kita punya PPID yang bisa setiap saat bisa diminta oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa kepentingan terhadap pengawasan. Ya, kepentingan terhadap pengawasan ini baik publik mengawasi KPU secara kelembagaan penyelenggara pemilu itu bisa diawasi oleh Bawaslu ya. Kemudian kepentingan peserta dan pemilih karena peserta ingin misalnya soal daerah pemilihan, soal DPT ya dan lain peserta pemilu karena di sana bagian mereka ingin berkontestasi. Kalau dapil misalnya ada informasi daerah pemilihan yang mereka harus terus dapatkan. Kemudian kepentingan terhadap regulasi. Nah, ini saya kira kepentingan informasi. Nah, ini stakeholder kepentingan kita dalam kepemiluan ya, ada pemangku kepentingan utama, ada pemangku kepentingan pendukung, ada pemangku kepentingan kunci. Nah, ini semua bagian dari stakeholder yang setiap saat kita memberikan informasi kepemiluan itu ya. Bahkan sebenarnya KI Sulawesi Tengah ini sudah beberapa kali ya di periode sebelumnya itu kami terus bekerja sama bahkan KI menjadi narasumber kalau kita ada acara PPID ya, acara kehumasan dan lain sebagainya kami mengundang KI untuk bisa menjadi narasumber dalam kegiatan KPU itu. Nah, ini saya kira yang ada di dalam undang-undang definisi informasi pemilu ya. Kalau kita lihat di peraturan Perki ya, meskipun ini mungkin sudah diubah Perki nomor 1 2014 kalau nggak salah itu sudah diubah menjadi Perki 1 2019 ya kalau nggak salah itu. Nah, ini yang namanya dengan informasi publik itu adalah yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kalau PKPU nomor 1 tahun 2015 itu menyebutkan bahwa informasi itu adalah informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau kita ada 12 tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Perbawaslu juga seperti itu. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim ya penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan. Nah, ini juga saya langsung saja ini PKPU tahapan ya. Nah, ini untuk perlakuan informasi. Kalau kita lihat KPU sebenarnya di dalam PKPU 7 itu sering untuk memperlakukan informasi itu sebagai jaminan hak ya publik atas informasi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ini ada 2 ya. Kalau kita lihat KPU provinsi, kabupaten, kota berhak pertama menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan KPU. Kemudian yang kedua, menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai keputusan KPU. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kecuali kalau misalnya ada uji konsekuensi terhadap dokumen persyaratan pencalonan. Ini pernah ada dibuat, jadi informasi yang dikecualikan itu termasuk dokumen transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi, itu ya, oleh instansi yang berwenang, ini tidak bisa kita berikan. Kemudian rekaman medis pemeriksaan kesehatan bakal calon, dan formulir model B1 KWK perseorangan. Dan satu lagi di Pilkada 2020 kemarin, tadi yang saya bacakan keputusan KPU ya 2020 berkaitan dengan data pemilih. Nah, salah satu tadi itu AKWK DPT itu tidak bisa diberikan dia menjadi hasil konsekuensinya itu adalah informasi yang dikecualikan secara terbatas. Jadi ini tidak semua bisa kita berikan karena di situ ada
data rahasia ya, data rahasia pemilih yang tidak boleh dibuka informasi publik itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mungkin akan bisa kita diskusikan itu lebih panjang. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.